Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan desain kerangka pembelajaran filosofis Merdeka Belajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merupakan tugas kelompok 3, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Padang. Beranggotakan Gilang Dwinanda, Yurnawati, Asmi Yuryana Dewi, dan Mira Sasmita. Hal-hal positif yang telah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga terlihat pada budaya daerah Minangkabau. 1. Pendidikan menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya agar tercipta budi pekerti yang baik. Salah satu bentuk penerapannya di Minangkabau yaitu Katonan Ampe, di mana anak-anak diajarkan cara berbicara dengan menempatkan posisinya sebagai siapa. Anak di Minangkabau juga diajarkan Sumbang Dua Bale, yaitu 12 aturan untuk anak perempuan yang menjadi pedomannya bertingkah laku. 2. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam tak kambang jadi guru merupakan filosofi pendidikan orang Minang yang sesuai dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam. Sedangkan untuk kodrat zaman, anak-anak di Minangkabau dididik untuk mengembangkan potensinya sesuai kemajuan peradaban, namun tetap menjunjung tinggi budaya daerahnya. Sesuai dengan pepatah Minang, Allah ba uriah ba sipasin, kok bakie Allah ba jajak, habis tahun baganti musim, sandi adat ijan dianja. 3. Di Minangkabau, anak juga dididik sesuai dengan kodrat bermain mereka. Beberapa permainan edukasi tradisional Minangkabau antara lain tarompa saya, tangkelek panjang, dan lain sebagainya. Beberapa hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan di kelas atau di sekolah. 1. Pendidikan berhamba pada sang anak. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dimulai dengan asesmen minat, bakat, dan potensi peserta didik agar lahir strategi pembelajaran yang tepat dan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berekspresi sesuai minat, bakat, dan potensinya, namun tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku. 2. Pembentukan karakter atau budi pekerti dengan kegiatan budaya 5S, senyum sapa, salam sopan dan santun, serta kegiatan kultum mingguan, kultum Jumat cerdas berbudi. 3. Pendidikan harus membangun semangat dan memberikan motivasi untuk peserta didik. Hal ini dapat diterapkan dengan cara memberikan reward pada peserta didik berprestasi, baik berupa ucapan selamat, sertifikat, medali, bahkan pembuatan poster prestasi peserta didik, sehingga peserta didik terpacu untuk lebih baik lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru juga harus menghargai peserta didik yang tidak mampu dengan suatu pembelajaran dengan terus menuntunnya dan bukan memarahi ataupun memaksakan kehendak kepada mereka. Profil pelajar Pancasila yang kami pilih dalam mengembangkan kerangka Merdeka Belajar adalah mandiri. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila mandiri? Karena kemandirian peserta didik merupakan muara dari rangkaian pendidikan yang ditempuhnya agar tidak selalu bergantung pada orang lain untuk hidup selamat dan bahagia dalam menyongsong kemajuan zaman. Adapun tujuan utamanya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila mandiri, pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, memiliki life skill yang berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain, sehingga menjadi pribadi yang berguna di lingkungan masyarakat. Elemen mandiri. Pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kedua, regulasi diri. Kompetensi dasar profil pelajar Pancasila mandiri menunjukkan perilaku yang mencerminkan kemandirian, memahami regulasi diri dan sadar dengan segala situasi, memiliki life skill sesuai dengan minat bakat dan potensi peserta didik. Indikator ketercapaian profil pelajar Pancasila mandiri. Untuk kompetensi dasar menunjukkan perilaku yang mencerminkan kemandirian. Indikatornya adalah
peserta didik memiliki kemampuan bina diri dan kepercayaan diri yang baik. Contohnya, peserta didik dapat menggunakan dan melepas sepatu secara mandiri, makan tidak disuapi, menyelesaikan tugas mandiri secara tuntas, berani menjadi petugas upacara, dan lain sebagainya. Untuk kompetensi dasar, memahami regulasi diri dan sadar dengan segala situasi, indikator ketercapaiannya adalah peserta didik mentaati segala aturan yang berlaku, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan mampu mengungkapkan perasaan sedih, kecewa, gembira, dan sebagainya. Untuk kompetensi dasar memiliki life skill sesuai dengan minat, bakat, dan potensi peserta didik, indikator ketercapaiannya adalah peserta didik membuat karya dari idenya sendiri sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah yang mendukung Merdeka Belajar. Pertama, sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan peserta didik. Kedua, sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, program sekolah. Langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila mandiri. Yang pertama, asesmen. Kedua, merancang program atau proyek profil pelajar Pancasila mandiri, terintegrasi dan tidak terintegrasi dalam pembelajaran. Salah satu contohnya adalah kewirausahaan. Ketiga, pelaksanaan proyek. Keempat, evaluasi dan tindak lanjut. Cara mencapai profil pelajar Pancasila mandiri, yaitu dengan kerjasama antara pendidik, orang tua, dan masyarakat. Pendidik bertugas untuk mengembangkan potensi kemandirian peserta didik dengan berbagai program, kemudian memotivasi peserta didik. Orang tua melakukan pembiasaan di rumah. Masyarakat memberikan dukungan untuk peserta didik dalam mengembangkan kemandiriannya di lingkungan masyarakat, contohnya penerimaan magang peserta didik oleh dunia usaha, dunia industri. Pihak-pihak yang terlibat dan peranannya dalam pelaksanaan elaborasi proyek profil pelajar Pancasila mandiri. Pemerintah, pembuat regulasi, kepala sekolah, pengambil kebijakan program atau proyek profil pelajar Pancasila mandiri. Guru, penggerak peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila mandiri. Orang tua berkolaborasi dengan guru meneruskan program kemandirian peserta didik di rumah. Peserta didik meningkatkan life skill dan kemandirian hidup melalui berbagai program atau proyek profil pelajar Pancasila mandiri. Masyarakat bersinergi mendukung proyek profil pelajar Pancasila. Contohnya, dunia usaha, dunia industri yang menjadi mitra program kewirausahaan peserta didik. Beberapa contoh kegiatan kewirausahaan peserta didik untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila mandiri. Produksi Nandihati Drink, ice cream, drink kantong atau rendang ikan tongkol, sanggar seni sekolah, produksi konektor masker, life skill Meraki Podcast, dan program studi banding Sister School. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.